Ada sukacita di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru, ada anugerah yang baru, sukacita yang baru yang mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Hati kami percaya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah! Haleluya! Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yesus, Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan, bahwa hanya dari kasih-Mu saja Tuhan, jiwa kami merasa tenang Tuhan. Hanya dekat di dalam kasih-Mu Tuhan, kehidupan kami Tuhan sepenuhnya Bapa ada dalam rencana Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat sukacita-Mu Tuhan yang Kau berikan, yang Kau curahkan di dalam setiap kehidupan kami Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yes, Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman
hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Oh, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita sembah Dia. Oh, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan, Engkau mulia. Yesus Tuhan, sungguh Engkau yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang mengerti setiap hati kami Tuhan. Engkau yang menjaga Tuhan. Engkau yang mengenal Tuhan. Engkau yang merancangkan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Layak kami Tuhan. Layakkan kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Yesus. Layakkan kami Tuhan membawa korban ucapan syukur kami, membawa korban pujian-pujian kami kepadamu Tuhan, untuk menyatakan keagungan-Mu Tuhan. Yesus Bapa, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku
jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga, yes Tuhan, ku supaya kehidupan memancar senantiasa. Yes, say Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar. Sekali kita nyatakan, supaya kehidupan kami Tuhan, haleluya, supaya kehidupan memancar senantiasa. Beri kemuliaan begitu Allah kita, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan, haleluya, amin. Shalom saudara, setelah kita sama-sama diberkati melalui pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama akan belajar dalam Kejadian pasal yang ke-35, ayat yang ke-1 sampai yang ke-15. Kejadian pasal yang ke-35, ayat yang pertama sampai yang ke-15. Saya akan membacakan buat kita semua, mari kita sama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Yakub ke Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa masing-masing asing yang mempunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang di dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ. Dan ketika ia lari terhadap kakaknya. Ayat ke-8 dikatakan, ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel, di bawah pohon besar, yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari padang Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lalu firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu.
Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia beriman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Kami berdoa mengucap syukur buat firman yang akan kami pelajari pada hari ini. Kiranya Tuhan membuka hati kami, pendengaran iman kami, untuk kami boleh menangkap firman Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan mengurapi pemberitaan firman Tuhan, supaya kami boleh diberkati melalui firman yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang trust in the Lord, percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam perikop dalam minggu yang lalu dan kita lihat dalam perikop yang sekarang kita baca, ini adalah suatu kejadian yang diteruskan. Kalau minggu yang lalu pada waktu itu Yakub sedang lari keluar dari kediamannya menuju Haran dan dia bertemu dengan Tuhan melalui mimpinya di tanah yang dia namakan Betel atau rumah Tuhan. Nah, pada hari ini kita juga belajar ketika Yakub sudah mau kembali dari pelariannya untuk kembali kepada negeri tempat di mana dia dilahirkan. Dia kembali lagi di tempat yang semula di mana dia bertemu dengan Tuhan pertama kalinya, yaitu di Betel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakub pada waktu itu mengingat kembali perjanjiannya dia dengan Tuhan. Perjanjian Allah dengan Yakub, minggu yang lalu kita belajar bahwa dari pihak Allah dia menyertai, dia melindungi dan dia memberkati Yakub. Sementara dari pihak Yakub dia akan menjadikan Allah sebagai Tuhannya, membangun rumah Tuhan dan memberikan persembahan. Dan sebagai satu tanda perjanjian pada zaman dulu, yaitu adalah dengan didirikannya tugu atau batu. Ya, jadi kalau kita melihat situs-situs di mana ada tugu-tugu, di mana ada batu-batu, ya biasanya itu sebagai satu tanda perjanjian. Perjanjian atau kesepakatan itu akan terjadi apabila ada satu kepercayaan di antara kedua belah pihak. Tidak ada mungkin suatu perjanjian kalau misalkan tidak ada kesepakatan di dua belah pihak. Satu mungkin percaya, tetapi satu lagi tidak percaya. Maka tidak akan mungkin terjadi kesepakatan atau perjanjian. Jadi sesuatu yang dibutuhkan dalam sebuah perjanjian itu adalah kepercayaan atau trust. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita minggu lalu kita belajar bahwa ketika Allah mengadakan perjanjian kepada Yakub, ya Israel, dan itu juga berlaku pada kita, itu dimulai dan diinisiasi oleh Allah sendiri. Jadi bukan karena kita kuat, bukan karena kita alim, bukan karena moral kita bagus, bukan karena kita orangnya suka memberi, jadi orang yang banyak pahala, Tuhan mengadakan perjanjian dengan kita, tetapi justru dimulai dari Tuhan sendiri yang berinisiasi mengadakan perjanjian dengan kita. Dan perjanjian ini masih berlaku sampai kita. Firman Tuhan mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dan bla 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 sampai dikatakan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Artinya perjanjian penyertaan Tuhan dalam bentuk perlindungan, dalam bentuk penyertaan, dalam bentuk memberkati itu juga berlaku sampai pada kita hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar ketika kita membangun kepercayaan pada bulan-bulan Agustus ini kita bicara tentang kepercayaan. Minggu yang lalu kita belajar tentang membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Trust in the Lord. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Mempercayai Tuhan dengan penuh, artinya tidak sebagian, full. Ketika kita dalam kondisi mudah, makmur, diberkati, kita percaya pada Tuhan. Demikian juga ketika dalam masa sulit, dalam masa yang tidak kondusif, kita tetap bisa percaya pada Tuhan. Itu yang disebut dengan percaya secara penuh atau segenap hati. Juga percaya segenap hati bicara juga dengan percaya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap kekuatan. Mungkin dalam hari-hari ini kita dalam kondisi sulit, kondisi lemah karena sakit, kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka yang terjadi adalah di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna di kehidupan kita. Jadi percaya dengan segenap hati. Yang kedua, minggu lalu kita percaya kepada Tuhan, bagaimana kita percaya dengan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Artinya bersandar kepada Tuhan.
kita seringkali suka atau mudah percaya kalau sesuatu itu jelas terjadi dalam kehidupan kita. Sesuatu itu jelas terjadi, bisa kita lihat, bisa kita pegang, kita bisa percaya. Tetapi apabila dalam satu situasi atau kondisi yang tidak jelas, kita sulit untuk percaya. Percaya kepada Tuhan dengan tidak bersandar pada pengertian sendiri adalah ketika kita bisa mempercayai Tuhan dalam kondisi yang tidak jelas, yang dalam kondisi yang mungkin tidak kita ketahui. Itulah yang disebut dengan iman. Pengertian selalu menuntut pada satu kepastian dan kejelasan. Tetapi kepercayaan kita pada Tuhan menuntut iman, sesuatu percaya yang walaupun kita belum ketahui, belum kita lihat, dan belum kita dengar. Itu yang disebut dengan percaya dengan segenap hati dan dengan tidak bersandar pada pengertian diri sendiri. Nah, kita melanjutkan pada hari ini kita akan belajar tentang kalau minggu yang lalu kita bagaimana kita percaya pada Tuhan. Ingat perjanjian ada satu kepercayaan dua belah pihak. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar. Nah, sekarang kebalikannya. Bagaimana supaya kiranya kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Artinya bagaimana Tuhan itu bisa percaya pada kita. Gitu kan? Karena perjanjian adalah suatu kepercayaan dua belah pihak. Didasari oleh kepercayaan dua belah pihak. Minggu lalu kita bicara tentang bagaimana kita percaya pada Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kepercayaan itu tidak dilahirkan. Kepercayaan itu adalah sesuatu yang dibangun. Kepercayaan adalah dasar daripada suatu hubungan. Kalau kita mempunyai hubungan dengan orang dan kita menaruh kepercayaan di dalam kita pada orang, maka akan mudah terjalin hubungan. Kalau kita kenal sama seseorang dan kita percaya pada orang itu, maka akan mudah orang itu kan menjadi sahabat kita. Jadi kepercayaan itu adalah suatu dasar daripada hubungan. Kepercayaan itu tidak dilahirkan atau tidak datang dengan sendirinya. Tetapi kepercayaan itu selalu dibangun dan memerlukan waktu sampai seumur hidup kita. Artinya apa? Kepercayaan itu tidak bisa muncul tiba-tiba dan tidak hanya dilahirkan, tetapi kepercayaan itu dibangun. Ketika kita mempunyai hubungan dengan rekan kita membangun kepercayaan, kita bisa dipercaya kita bisa dipercaya oleh dia dan dia bisa dipercaya oleh kita, maka itulah kepercayaan itulah yang akan mempererat hubungan kita dengan dia. Jadi kepercayaan itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi kepercayaan itu perlu dibangun di dalam kehidupan kita. Sampai kapan? Sampai seumur hidup. Kepercayaan itu adalah satu kunci di mana Tuhan akan mempercayai kita. Minggu yang lalu bagaimana kita mempercaya kepada Tuhan, trust in the Lord. Pada hari ini kita belajar bagaimana kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Kita membangun bagaimana supaya pribadi kita menjadi pribadi yang bisa dipercaya oleh Tuhan dan dipercaya oleh orang. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Pertama, untuk menjadi pribadi yang bisa dipercaya, yang diperlukan adalah integritas. Kepercayaan itu terbangun ketika kita memiliki integritas. Apa yang dimaksud dengan integritas? Integritas itu adalah apa yang kita lakukan itu sama dengan apa yang kita katakan dan itu sama dengan apa yang di dalam hati kita. Integritas terbangun ketika apa yang kita lakukan itu sama dengan apa yang kita ucapkan. Dan apa yang kita lakukan dan kita ucapkan itu sama dengan apa yang di dalam hati kita. Yang pertama adalah integritas. Ya, integritas adalah satu kesamaan antara perbuatan, ucapan, dan hati. Ini yang dimaksud supaya kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Salah satu pertama kuncinya adalah kita memiliki integritas. Yaitu apa? Apa yang kita lakukan sama dengan apa yang kita ucapkan dan sama dengan apa yang di hati kita. Saudara-saudara, hari-hari ini banyak sekali orang-orang kehilangan integritas. Banyak orang yang pandai, banyak orang yang ahli, tetapi orang yang berintegritas sangat sedikit sekali. Seringkali kita bertemu dengan satu situasi di mana apa yang diucapkan oleh orang itu berbeda dengan apa yang dilakukannya. Atau sebaliknya, apa yang dilakukannya itu berbeda dengan apa yang diucapkannya. Kalau kita bertemu dengan seseorang, kawan, apa yang diucapkan itu berbeda dengan apa yang dilakukannya, kita tidak akan mudah untuk percaya pada orang itu lagi. Jadi integritas itu dibangun ketika kita sama hati kita, sama di dalam mulut kita, dan sama di dalam
apa yang kita lakukan. Ketika kita memiliki integritas, apapun yang kita kerjakan itu pasti maksimal. Kalau kita tidak memiliki integritas, ya, yang kita kerjakan pasti tidak akan maksimal. Karena kenapa? Yang kita lakukan itu tidak akan berbeda dengan apa yang kita janjikan atau kita ucapkan. Kalau kita memiliki integritas, maka yang kita ucapkan, apa yang kita janjikan, itulah yang kita lakukan. Dan itu pasti hasilnya maksimal. Karena kenapa? Itu keluar juga dari hati kita. Karena sesuai dengan apa yang kita ucapkan dengan segenap hati kita, maka yang kita lakukan itu pasti maksimal. Apa yang kita ucapkan dan sesuai dengan hati kita, yang kita lakukan itu pasti maksimal. Karena itu banyak orang yang tidak bisa dipercaya karena tidak memiliki integritas. Apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang dilakukan. Yakub ketika pada awal dia lari, dia bertemu Tuhan di Betel, dia berjanji tempat ini adalah rumah Allah. Dan ketika dia kembali lagi setelah dari pelariannya dengan membawa istri dan anak-anaknya, dia kembali di tempat yang sama di mana Tuhan pertama kali bertemu dengannya. Dan dia mendirikan mezbah tugu sebagai ucapan syukur dia pada Tuhan. Dia menepati apa yang diucapkannya. Dia menepati apa yang dijanjikannya. Saudara-saudara, bukankah Allah yang kita sembah adalah Allah yang berintegritas? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berintegritas. Apa yang diucapkan itu yang dilakukan. Ya dan amin. Maka kita mudah untuk percaya padanya. Karena itu, supaya Allah juga percaya di dalam kehidupan kita. Orang-orang lain sekeliling kita percaya pada kita. Kita harus mempunyai integritas. Apa yang kita lakukan sama dengan apa yang kita ucapkan. Dan itu keluar dari hati kita. Integritas itu juga bicara tentang jujur atau terbuka. Saudara, hari-hari ini banyak orang-orang yang pandai, orang yang pintar. Tetapi sedikit orang yang jujur. Di dalam pekerjaan, di dalam perusahaan, memang memerlukan orang-orang yang pintar, orang-orang yang ahli, orang-orang yang pandai. Tetapi tidak sedikit juga bahwa perusahaan ini pun juga menginginkan orang itu jujur. Apalah artinya kalau kita pandai, apalah artinya kalau kita ahli, apalah artinya kalau kita skillful, apalah artinya kita punya kemampuan, tetapi tidak disertai dengan kejujuran. Kepandaian, keahlian, kemampuan itu bisa dipelajari. Bisa dilatih, dipelajari. Tetapi kalau kejujuran itu berdasarkan dari pengalaman yang terus dihidupi hari demi hari. Kita bisa menjadi orang pintar dengan cara belajar. Kita bisa menjadi orang ahli, seorang ahli kalau kita terus berlatih. Kita bisa menjadi orang skillful kalau kita terus mencoba sesuatu yang baru. Tetapi untuk menjadi orang yang jujur, maka diperlukan adalah kemauan kita untuk hidup terbuka. Kemauan kita yang kita hidupi untuk hidup kita jujur apa adanya, yang terbuka apa adanya. Itulah disebut dengan jujur. Sedikit orang yang jujur, banyak orang yang ahli. Tetapi justru orang-orang yang jujur inilah orang-orang yang berkualitas, yang sangat dicari oleh setiap orang atau setiap perusahaan. Jadi kejujuran itu satu proses yang dibangun dari kebiasaan hidup yang terbuka, yang jujur, yang dilakukan secara terus menerus. Di dalam hubungan kita suami dan istri, kita memerlukan juga satu kejujuran. Kan bapak-bapak kan nggak mungkin atau nggak enak kan kalau misalkan bapak-bapak bekerja, tapi setiap hari saudara-saudara bapak-bapak bekerja, diteleponin terus sama istrinya. Kamu sekarang lagi ngapain? Kamu lagi ngerjain apain? Kamu lagi kerjain sama siapa? Kamu lagi makan di mana? Kamu ketemu sama siapa? Kamu lagi ngerjain apa? Gitu kan? Kamu nanti pulang atau tidak? Lembur atau tidak? Coba bapak-bapak, kalau setiap hari saudara diteror, tanda kutip ya, diteleponin sama istri saudara, ya ditanyain ini, itu, dan sebagainya. Saudara merasa nyaman enggak? Saya rasa tidak nyaman. Nah, kalau istri saudara melakukan hal itu, ya bapak-bapak harus koreksi atau lihat dalam diri bapak-bapak. Apakah selama ini bapak-bapak sudah hidup jujur pada pasangan saudara? Ketika pasangan kita tidak merasakan kejujuran dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah kecurigaan. Hidup dicurigai itu adalah hidup yang tidak enak, saudara. Artinya ketika hidup kita dicurigai, maka orang yang mencurigai kita artinya tidak percaya pada kita. Untuk kita bisa menjadi pribadi yang bisa dipercaya, kita harus punya integritas, kita harus punya kejujuran. Jujur itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Dalam hubungan pasangan kita sebagai suami istri, kejujuran dan keterbukaan itu harus dipelihara. Karena ketika tidak ada kejujuran dalam rumah tangga kita,
maka yang terjadi pasti kehidupan rumah tangga kita penuh dengan kecurigaan. Dan kalau sudah penuh dengan kecurigaan, maka ujung-ujungnya adalah ketidakpercayaan. Dan ketika sudah tidak percaya, maka yang terjadi adalah satu keretakan. Mari kita membangun kehidupan kita yang berintegritas. Apa yang kita lakukan sama dengan apa yang kita ucapkan, sama yang keluar dari hati kita. Dan hidup jujur, ya terbuka apa adanya. Yang pertama, untuk kita membangun hidup yang pribadi yang bisa dipercaya adalah hidup yang berintegritas. Yang kedua, hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu terbangun ketika kita memegang erat satu kepercayaan kita pada Tuhan. Kepercayaan terbangun ketika kita memegang erat kebenaran. Orang yang sering berbohong, sering selingkuh, sering nyeleweng, dan sering membuat alasan, itu sangat sulit untuk menerima kepercayaan. Hidup di dalam kebenaran adalah melakukan apa yang benar, meskipun tidak ada yang mengawasi atau memperhatikan. Jadi untuk kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, pribadi yang dipercaya, maka kita harus memiliki kebenaran. Suatu kepercayaan itu terbangun kalau kita mempunyai kebenaran. Kalau kita percaya pada orang, itu berdasarkan kebenaran yang kita terima dari orang itu. Sehingga kita bisa percaya padanya. Hidup dalam kebenaran itu adalah suatu hidup yang harus dilakukan untuk dalam kehidupan kita, dalam pengalaman kehidupan kita. Orang yang biasanya hidupnya tidak benar, itu yang terjadi adalah dia sering bohong, ya, sering dusta, ya, sering melakukan atau membuat banyak sekali alasan. Orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran, maka akan sangat sulit untuk menerima satu kepercayaan. Hidup dalam kebenaran adalah melakukan apa yang benar, meskipun tidak ada yang mengawasi atau memperhatikan. Kebenaran itu akan teruji ketika bagaimana kita tidak diawasi atau tidak diperhatikan. Saudara-saudara kita yang bekerja di kantor, saudara, ketika kita bekerja di kantor, ketika ada bos, kita kelihatannya rajin, kita kelihatannya bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika tidak ada bos, kita santai. Kenapa? Kita selalu bilang, nggak ada bos kok, santai aja lah hari ini. Toh masih bisa nanti kita tunda kerjaan kita lakukan. Ternyata ketika bos yang datang, pekerjaan kita belum selesai. Ketika pekerjaan kita belum selesai, yang terjadi apa, saudara? Kita ditanya pertanggungjawaban kita pada bos, kita sering membuat satu alasan. Karena listriknya matilah, karena saya tidak dapat file inilah, karena saya tidak mendapatkan arsip inilah, dan akhirnya itu menjadikan satu alasan kita tidak menyelesaikan pekerjaan kita. Saudara-saudara, hidup kita harus belajar hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu hanya kita dapatkan melalui Yesus Kristus. Firman adalah kebenaran. Ketika kita menghidupi firman, maka kita sedang menghidupi kebenaran. Kebenaran itu akan muncul bagaimana ketika kita melakukan kebenaran, walaupun tidak ada orang yang melihat atau tidak ada orang yang memperhatikan. Tetap melakukan kebenaran, walaupun saudara kita tidak diperhatikan, tetap melakukan kebenaran walaupun tidak dilihat oleh orang, tetap melakukan kebenaran walaupun tidak menerima penghargaan. Itu yang disebut dengan kita belajar kebenaran. Kebenaran itu juga kita bisa wujudkan dalam kita membangun value atau prinsip hidup atau nilai-nilai kehidupan kita. Ketika kita menghidupi nilai-nilai kehidupan kita, maka kita sedang menghidupi kebenaran. Saudara, kita bisa mengetahui orang itu berdasarkan identitasnya atau ciri-cirinya. Artinya sesuatu yang menonjol di dalam hidupnya. Contohnya begini, kalau saya orangnya tepat waktu, ya kan disiplin ya, bisa disiplin tepat waktu, maka orang-orang yang akan melihat saya atau yang berhubungan dengan saya, dia akan mempunyai satu gambaran bahwa kalau membuat satu kesepakatan atau satu janjian dengan saya, dia akan berusaha untuk tepat waktu. Karena kenapa? Saya orangnya tipenya tepat waktu. Ya, misalkan contoh ya, ini contoh ya. Saya tipenya orang disiplin, tepat waktu. Ketika ada orang yang membuat janji dengan saya, dia akan selalu ingat, oh ya, Pak Doni ini orangnya tepat waktu. Jadi kalau saya janji jam 8, saya harus tiba sebelum jam 8. Karena kenapa? Dia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang saya hidupi sebagai orang yang tepat waktu. Nah, kita bisa ketahui orang-orang itu dari ciri-cirinya. Nilai-nilai yang dihidupinya. Nilai-nilai yang dihidupi, value yang dihidupi itu adalah memunculkan ciri khas dalam kehidupannya. Dan itu menggambarkan kebenaran yang kita hidupi. Nah, ceknya adalah nilai apa yang kita hidupi.
Ketika orang melihat kita, berhubungan dengan kita, value apa yang kita miliki. Itu yang disebut kebenaran. Saya mengambil satu contoh, satu kebenaran di Alkitab. Sudah kita tahu Yusuf. Yusuf tidak melihat, dia tidak mengalami satu mujizat besar di dalam hidupnya, ya kan? Tetapi dia memiliki kebenaran, nilai-nilai yang dihidupi. Ketika dia bekerja di Potifar, dia bekerja dengan sungguh-sungguh dengan kebenaran. Seperti itu Tuhan. Dan pada suatu saat dia harus diuji tentang kebenaran atau nilai yang dihidupi, yaitu bagaimana dia digoda oleh tante Potifar atau istri Potifar. Saudara-saudara, istri Potifar itu menggodanya bukan cuma sekali, dua kali, tapi berkali-kali. Pria mana yang tidak akan jatuh kalau apabila seorang wanita menggodanya berulang-ulang kali? Apalagi wanita yang itu masih cantik, ya. Waktu itu wanitanya masih cantik. Kalau wanitanya cantik, pria manapun yang digoda berulang-ulang kali, setiap ketemu digoda, setiap ketemu digoda, pasti bakalan jatuh. Karena kenapa? Satu, wanita cantik. Yang kedua, situasinya mendukung. Tidak ada orang sama sekali di rumah. Jadi sudah digodain berulang-ulang kali, dirayu berulang-ulang kali. Kondisinya wanita itu cantik, ya kan, istri Potifar cantik. Yang kedua, kondisinya mendukung. Tidak ada orang sama sekali, artinya tidak ada saksi. Kalaupun Yusuf misalkan tergoda dan jatuh berzina dengan istri Potifar, toh tidak ada barang bukti, tidak ada orang yang menyaksikan. Nah, disinilah kebenaran dan integritas yang Yusuf diuji. Ketika tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang melihat, tidak ada orang yang memperhatikan ada di dalam rumah itu, dia tetap memegang teguh kebenaran. Dia tidak mau menyerahkan tubuhnya untuk dosa perzinahan. Dan Yusuf memiliki nilai-nilai hidup atau kebenaran, integritas yang dipegang sampai dia menjadi seorang nomor 2 di Mesir. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, miliki nilai-nilai kebenaran kehidupan kita, miliki value di dalam kehidupan kita. Hidupi ya kebenaran yang kita hidupi sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun tidak ada yang memperhatikan atau melihatnya. Saya mengambil satu contoh lagi di dalam nilai-nilai di dalam hidup kita. Saudara pernah tahu film Thor dan Loki? Saudara, Thor dan Loki berasal dari keluarga atau orang tua yang sama. Tetapi mereka memiliki nilai yang berbeda. Thor, ya, dia memiliki jiwa satria. Dia memiliki prinsip. Dia memiliki nilai berjalan dalam kebenaran, prinsip kebenaran. Makanya Thor menjadi superhero, menjadi pahlawan idaman. Tetapi satunya lagi saudaranya berbeda, namanya Loki. Dan Loki tipenya adalah tipe pendusta, suka membuat kekacauan, suka menipu. Makanya Loki lebih identik pada satu kekacauan atau penipuan. Dan itu sekarang menjadi serial di dalam Marvel Studio, saudara, kalau saudara menonton ya. Jadi bagaimana kisah Loki dengan trik tipu-tipuannya gitu. Nah, Thor dan Loki memiliki nilai atau value yang berbeda. Dan ketika kita menyebut Thor, kita bisa terbayang, oh seorang satria, pahlawan, hero. Tetapi kalau kita menyebut Loki, kita langsung teringat bagaimana dia seorang penipu, bagaimana seorang pengacau. Nah, bagaimana orang itu bisa percaya pada kita, Tuhan bisa percaya pada kita, itu ditentukan dari nilai kebenaran yang kita hidupi. Kalau saudara melihat, orang melihat kita, misalkan orang melihat saya, Doni, biarlah orang itu melihat dari nilai yang saya hidupi. Nilai apa yang kita keluarkan, kebenaran apa yang kita keluarkan, sehingga orang itu bisa percaya pada kita. Jangan sampai orang itu percaya pada kita, justru kalau kita mendapatkan bukan nilai kebenaran. Orang itu percaya pada kita karena kita seorang yang penipu, kita orang yang tidak bisa dipegang perkataan kita orang yang tidak bisa dipercaya. Justru sebaliknya, biarlah kita menjadi orang yang menghidupi nilai-nilai kebenaran di depan kita. Yang kedua adalah kebenaran. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana menjadi pribadi yang bisa dipercaya, yaitu memiliki tanggung jawab. Pertama tadi integritas, apa yang kita lakukan sama dengan apa yang kita ucapkan, apa yang sama dengan hati. Ketika kita melakukan apa yang kita ucapkan, itu pasti maksimal dari depan kita. Dan ketika kita melakukan dengan maksimal, kita pasti menjadi orang yang bisa dipercaya. Yang kedua, kita memiliki kebenaran, memiliki nilai-nilai kebenaran. Kita tetap hidup dalam kebenaran walaupun tidak ada orang yang melihatnya. Dan ketika kita menghidupi kebenaran, kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya.
Yang ketiga, untuk menjadi pribadi yang bisa dipercaya, kita harus memiliki tanggung jawab. Kepercayaan itu diberikan hanya kepada mereka yang memiliki tanggung jawab. Kepercayaan itu hanya bisa diberikan kepada mereka yang disebut dengan dewasa atau sudah matang. Saudara-saudara, saya punya sepeda motor, ya. Saya tidak mungkin mempercayakan anak saya yang umur 5 tahun untuk menaiki sepeda motor. Karena kenapa? Satu, dia masih anak-anak. Dua, dia masih belum cukup umur untuk naik sepeda motor. Yang ketiga, dia masih belum bisa. Yang keempat, dia masih belum bisa bertanggung jawab terhadap sepeda motor itu. Tetapi ketika saya memberikan sepeda motor saya pada anak saya yang umur 20 tahun atau 25 tahun, kenapa bisa lakukan itu? Karena saya sudah yakin bahwa orang itu satu bisa naik sepeda motor, yang kedua bisa dipertanggungjawabkan atau bisa dipercaya. Seseorang yang bisa dipercaya itu kalau dia bisa memiliki atau memikul tanggung jawab. Dan orang-orang yang memiliki tanggung jawab itu biasanya adalah orang-orang yang dewasa. Ada satu quotes mengatakan bahwa menjadi tua itu sudah pasti, tetapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Seorang dewasa itu tidak diukur dari berapa lama atau berapa usianya, tetapi diukur dari penerimaan akan tanggung jawab. Ketika seseorang itu bisa memegang atau menerima tanggung jawab, maka otomatis kedewasaan akan semakin meningkat. Dan ketika kedewasaan semakin meningkat, maka bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Saudara tidak akan mungkin meninggalkan rumah kepada anak-anak yang masih kecil, karena masih belum bisa bertanggung jawab. Tapi saudara bisa yakin dan nyaman atau aman ketika saudara mempercayakan rumah yang sudah tinggalkan itu pada anak-anak saudara yang sudah dewasa. Bisa diandalkan dalam setiap kepercayaan yang diberikan. Seorang yang memiliki tanggung jawab itu bisa diandalkan dalam setiap kepercayaan yang diberikan. Dan orang yang bertanggung jawab itu biasanya cirinya adalah excellent. Dia melakukan lebih dari apa yang diharapkan oleh orang lain. Melakukan lebih daripada ekspektasi orang lain. Saudara-saudara, orang yang bertanggung jawab itu bukan hanya bisa melakukan pas seperti yang diharapkan. Tetapi orang yang bertanggung jawab itu bahkan bisa melakukan excellent, lebih daripada yang bisa dilakukannya. Ini yang disebut dengan excellent. Banyak orang, anak-anak Tuhan, ya, di dalam karirnya menjadi orang-orang yang biasa. Karena kenapa? Dia hanya sekedar melakukan apa yang dipercayakan padanya. Tetapi tidak pernah atau tidak memberikan sesuatu yang excellent, melebihi daripada ekspektasi. Ketika kita menjadi orang yang bertanggung jawab, kita bukan hanya sekedar melakukan tepat apa yang diberikan pada kita, tetapi kita melakukan melebihi daripada orang yang harapkan dalam kehidupan kita. Itu yang disebut dengan excellent. Perumpamaan talenta, ketika satu orang dikasih 1 talenta, yang orang kedua dikasih 2 talenta, orang yang ketiga dikasih 5 talenta, mereka masing-masing diberikan tanggung jawab. Dan orang yang melakukan 2 talenta dan 5 talenta, dia melipat kali gandakan, melebihi dari ekspektasi. Yang 2 menjadi 4, yang 5 menjadi 10. Saudara. Itu terjadi kenapa? Dia melakukan secara excellent. Sementara yang 1, dia tidak bertanggung jawab. Dia memendam talentanya di tanah, dan ketika tuannya datang, dia banyak memberikan alasan. Tuhan curang, Tuhan cuma memberikan saya 1, yang lain diberikan lebih. Yang terjadi adalah tuannya itu marah, dan berkata, "Hei kamu hamba yang jahat, yang tidak bisa bertanggung jawab." Akhirnya talentanya diambil dan diberikan pada mereka yang bisa bertanggung jawab. Saudara-saudara, untuk menjadi orang yang bisa dipercaya, kita harus memiliki tanggung jawab. Nah, dari hal ini saya bisa menyimpulkan pada satu poin. Bagaimana menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Menjadi pribadi yang bisa dipercaya adalah pribadi yang memiliki integritas. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki integritas. Maka dia juga menuntut atau mengharapkan integritas dalam kehidupan kita. Mari apa yang kita ucapkan, itu harus kita lakukan. Apa yang keluar dari hati kita, yang kita ucapkan, itu harus kita lakukan. Ketika kita memiliki integritas, maka kita memiliki nilai-nilai yang bisa dipercaya. Yang kedua, kita memiliki kebenaran. Kebenaran itu timbul ketika kita menghidupi kebenaran itu. Nilai-nilai yang kita hidupi. Bagaimana kita memiliki Allah yang adalah benar, maka demikian juga kita sebagai anak-anaknya, kita harus menghidupi nilai-nilai kebenaran, supaya kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Ketika kita menghidupi kebenaran, walaupun tidak diperhatikan,
maka Tuhan akan percaya pada kita dan orang-orang akan percaya pada kita. Dan yang ketiga, pribadi yang bisa dipercaya adalah pribadi yang memiliki tanggung jawab. Mari kita sama-sama mengemban tanggung jawab itu sebagai sesuatu yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kita melakukan dengan penuh kedewasaan. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan penuh kedewasaan, berarti kita sudah memiliki tanggung jawab. Hanya orang-orang yang dewasa, hanya orang-orang yang bertanggung jawab, itulah orang-orang yang bisa untuk dipercaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Tuhan Yesus. Minggu lalu kita belajar bagaimana kita percaya pada Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana supaya hidup kita bisa dipercaya oleh Tuhan dan dipercaya oleh orang sekeliling kita. Miliki integritas, miliki kebenaran, dan miliki tanggung jawab. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh terima hari ini. Ajarkan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan kami, yaitu Tuhan akan melindungi, menyertai dan memberkati kami. Maka kami pun juga harus belajar untuk menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Ketika kami boleh menaruh kepercayaan kami pada Tuhan, biarlah hidup kami juga bisa dipercaya oleh Tuhan. Dengan kami memiliki integritas, kami memiliki kebenaran, dan kami memiliki tanggung jawab. Biarlah hari-hari ini kami boleh belajar menghidupi nilai-nilai kebenaran yang Tuhan berikan dalam depan kami. Supaya kami boleh membangun identitas diri kami melalui nilai-nilai kebenaran. Kami membangun integritas kami, apa yang kami lakukan sama dengan apa yang kami ucapkan. Dan kami boleh membangun kedewasaan kami dengan kami boleh menunaikan tanggung jawab kami. Melakukan dengan excellent, melebihi dari apa yang sudah ditaruh ekspektasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, ucap syukur. Ajarkan kami melakukan firman-Mu sehingga kami boleh menjadi orang yang bisa dipercaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Ku kan selalu menyembah-Mu, ku kan selalu memuji-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku serahkan seluruh hidupku. Yang aku percaya Tuhan, Kau pegang seluruh hidupku. Semua janji-Mu, semua firman-Mu, itulah kekuatanku. Ku kan selalu menyembah-Mu, ku kan selalu memuji-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku serahkan seluruh hidupku. Oh, yang aku percaya Tuhan, Kau pegang seluruh hidupku. Semua janji-Mu, semua firman-Mu, itulah kekuatan. Semua janji-Mu, semua janji-Mu, semua firman-Mu, itulah kekuatan. Semua janji-Mu Tuhan, semua janji-Mu, semua firman-Mu, itulah kekuatanku. Baik, welcome home. Selamat datang bagi saudara-saudara yang bergabung bersama-sama di dalam ibadah online pada hari ini. Kiranya saudara-saudara dan kita semua diberkati dalam ibadah pada hari ini. Pujian penyembahan yang kita naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. GB Rising Star Community adalah church for the unchurched people. Gereja bagi orang-orang yang tidak bergereja. No judgment, no discrimination. Tidak ada penghakimian, tidak ada perbedaan. Everyone is precious, everyone is welcome. Semua orang berharga di hadapan Tuhan sehingga semua orang berhak untuk datang di hadapan Tuhan.
Di tempat ini kita boleh sama-sama boleh bertumbuh bersama-sama. Tempat ini kita boleh sama-sama belajar bersama-sama. Di tempat ini kita boleh sama-sama mengenal Tuhan dan hidup di dalam pengenalan kita bersama-sama dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap kami mengingatkan tentang protokol kesehatan. Untuk kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Supaya kiranya pandemi COVID-19 boleh dilalui dalam kehidupan kita. Kita tetap memakai masker, mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menghindari segala sesuatu yang mungkin tidak diperlukan dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi saudara-saudara yang rindu untuk mendukung pelayanan atau visi daripada gereja ini, saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, GB Rising Star Community tidak mengedarkan kantong persembahan, dan bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, sudah bisa mengisi dalam amplop persembahan yang sudah disediakan, atau bisa mentransfer di nomor rekening gereja yang sudah ada, dan atau sudah bisa men-scan QR berikut ini. Baik Bapak Ibu, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih buat ibadah yang boleh kami sama-sama panjatkan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami boleh beribadah walaupun secara online. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami boleh melayani di dalam ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dan kiranya ibadah kami boleh menjadi berkat buat kami. Kiranya juga Tuhan berkenan atas setiap pelayanan kami dan kiranya pelayanan kami boleh Tuhan berkati sehingga kami boleh mengembangkan talenta dan karunia yang Tuhan berikan di depan kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami boleh menjadi pribadi yang bisa dipercaya, pribadi yang memiliki integritas, pribadi yang menghidupi nilai-nilai kebenaran, dan pribadi yang bisa bertanggung jawab. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Bapak, saat ini kami berdoa buat kami semua untuk memberkati kami semua, berkati dalam kehidupan rumah tangga kami, berkati dalam kehidupan keluarga kami, berkati hubungan antara istri dan suami, berkati hubungan antara orang tua dan anak, berkati dalam kehidupan keluarga kami. Kiranya Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan keluarga kami. Kami juga berdoa dalam setiap pekerjaan dan usaha kami. Kiranya Tuhan memberkati, jadikan berhasil apapun yang kami kerjakan dan kami usahakan. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak kami yang menempuh pendidikan, berkati dalam pendidikan mereka dan sekolah mereka, berkati dalam masa-masa mereka bertumbuh supaya mereka boleh menjadi anak yang menjadi kebanggaan Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur, dan kami juga berdoa mungkin buat kami semua yang mencari pekerjaan atau mencari suatu usaha, kiranya kami boleh dibukakan jalan sehingga kami boleh menemukan pekerjaan dan usaha yang sesuai kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat kesehatan kami, Tuhan tutup bungkus kesehatan kami, tubuh kami dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari setiap sakit penyakit, jauhkan dari COVID-19, supaya dengan tubuh yang sehat kami terus bisa berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat kami hari-hari ini yang mungkin mengalami satu masalah, pergumulan persoalan kehidupan kami. Ajarkan kami tetap meyakini dan kami mempercayai bahwa ketika kami melewati lembah kegelam, gada dan tongkat Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dan biarlah kami boleh berserah dan bersandar memperkuat kepercayaan kami pada Tuhan, sehingga kami akan melihat Tuhan akan membuka jalan atas setiap masalah dan pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, dan kami ucap syukur buat kehidupan kami semua yang mungkin kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Buat rekan-rekan kami yang melakukan isolasi mandiri, yang berjuang untuk menghadapi COVID-19, kami berdoa di dalam nama Yesus, kami percaya kami boleh bisa disembuhkan. Dan kami akan melihat mukjizat Tuhan terjadi melalui kesembuhan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan, kiranya sesuai dengan janji Tuhan. Biarlah kami boleh melewati dari tahun 2021 ini dengan penyertaan, pelindungan dan berkat daripada Tuhan. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan sehingga penyertaan itu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, ucap syukur. Kami berdoa buat GB Rising Star Community, Tuhan memberkati gereja ini, komunitas ini. Kiranya kami boleh menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kami. Kami bertumbuh bersama-sama menjadi dewasa dalam Tuhan. Kami boleh mengalami pengenalan kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bukan hanya pengenalan dalam pengalaman
pengalaman kami, tetapi juga dalam kehidupan kami sehari-hari juga kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan kami juga menyerahkan bangsa dan negara ini di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, pulihkan negeri kami, pulihkan dari COVID-19 dan pulihkan ekonomi negeri kami supaya negeri ini boleh pulih kembali seperti sedia kala. Berkati pemerintahan kami, berkati gereja-gereja Tuhan di Indonesia, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh pelosok Indonesia. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya turunkan berkat-Mu atas kehidupan kami semua. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkan hatimu dan kembalilah dalam aktivitasmu bersama-sama dengan berkat yang Tuhan berikan di depan kita. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kehidupan kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi kau damai sejahtera. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus bersama-sama dengan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Amin.